Bagaimana para saksi? Sah? Tanya penghulu setelah mengucapkan akad nikah kami. Sah, jawab para tamu undangan dengan serempak. Ya, hari ini adalah hari pernikahanku. Hari di mana aku telah sah menjadi seorang istri yang akan melayani suami seumur hidup. Hah? Seumur hidup? Itu pun kalau pernikahan ini sampai ke akhir usiaku, batinku. Karena kenyataannya kami menikah pun karena terpaksa. Karena perjodohan orang tua kami yang mengikrarkan janji pada masa putih abu-abu. Sungguh disayangkan aku tak dapat memilih jodohku sendiri. Karena sejatinya aku adalah anak yang patuh pada orang tua, yang akan selalu menuruti apa kata orang tuaku, termasuk untuk tak mengenal yang namanya pacaran. Dan aku menuruti mereka karena aku pun berpikir kalau itu juga akan menjadi sia-sia dan buang-buang waktu. Aku masih teringat saat itu orang tuaku, terutama ibuku, yang selalu mewanti-wanti agar aku selalu menjaga marwahku, agar aku tak mendekati atau bermain-main dengan yang namanya pacaran. Saat itu, ketika aku menginjak usia 12 tahun, aku baru menamatkan sekolah dasar di salah satu sekolah yang ada di kotaku. Ibu memberikan aku bimbingan yang aku rasa itu memang bentuk kasih sayangnya, mengingat aku akan memasuki sekolah menengah pertama. Hana, kamu sudah mulai remaja. Ibu tahu kamu juga pasti sudah mengenal ketertarikan dengan lawan jenis. Boleh tidak kalau ibu memintamu untuk tak pacaran? Kamu harus fokus pada sekolahmu. Ibuku memulai percakapannya. Iya Bu, Hana mengerti. Tapi kenapa ibu tahu Hana mulai tertarik dengan laki-laki? Aku kembali bertanya padanya dengan menautkan kedua alisku. Dalam hati aku berkata, wah gawat, ibu tahu pikiranku. Ibuku hanya tersenyum, tapi dia langsung menjawab dengan ucapan bijaknya. Nak, ibu juga pernah muda, dengan senyumnya yang menghangatkan hatiku. Ibu hanya tak ingin anak ibu yang paling ibu sayangi ini salah jalan. Ketika pikiran kita tak fokus lagi untuk menuntut ilmu, maka akan banyak sekali kemunduran-kemunduran yang kita alami. Lanjutnya, lalu ibu memeluk bahuku seraya berkata, bukankah Islam juga melarang pacaran? Ibu hanya ingin anak ibu bisa pacaran setelah menikah, tidak dalam masa sekolah, karena anak-anak seusiamu masih labil pemikirannya sayang. Lalu dia mencubit kedua bibiku yang tembem. Iya Bu, Hana mengerti, jawabku sambil membalas pelukan ibu. Untuk anak seusiaku yang memang bisa dikatakan labil, dan aku juga sudah dikatakan balik karena aku sudah menstruasi yang pertama, aku pun sedikitnya mengerti aturan-aturan dalam agamaku yang salah satunya mewajibkan menuntut aurat untuk anak perempuan yang sudah balik. Dan sekarang aku pun mengerti maksud ucapan ibuku saat itu. Beliau memberikan nasihat kepadaku bukan hanya karena beliau menyayangiku, tapi karena dia juga sudah menjodohkanku dengan anak sahabatnya. Aku tak akan pernah menyesali keputusanku ini. Aku juga ingin menjadi anak yang berbakti pada ibuku, juga ayahku. Aku juga ingin menjadi contoh tauladan untuk adikku yang paling aku sayangi, Lida. Dia anak yang sedikit badung atau nakal menurutku, tapi Lida termasuk anak yang penurut juga. Masih bisa memilah mana yang baik dan buruk. Mengingat usianya baru menginjak 18 tahun, hanya beda 5 tahun dariku. Saat ini
aku menikah di usia 23 tahun. Usia yang dikatakan cukup matang untuk wanita menikah. Dan suamiku terpaut 5 tahun dariku. Namanya Mas Surya. Nama yang indah menurutku. Aku merasa nama kami cocok, Farhana Almera dan Surya Dinata. Lelah, itulah yang kurasakan setelah lama kami berdiri menghadapi tamu-tamu undangan yang tak henti-hentinya. Kulihat suamiku, kutatap dia, tapi entah itu sengaja atau tidak, dia tak sekalipun mau menatapku kembali. Hei, aku tahu ini bisa dibilang pernikahan paksa, tapi apa salahnya berlagak so akrab denganku di sini? Saat ini bukan hanya dirimu yang terpaksa, tapi aku juga. Setidaknya berlagaklah kau senang sedikit. Tampilkan senyummu untukku. Aku terus membatin sambil melihat wajahnya. Aku pun mengerutkan keningku seakan tak percaya laki-laki di sampingku ini sukses membuatku jengkel. Tapi tak apa, aku sekarang istrinya. Aku akan lakukan apapun agar kau mau memandangku. Bahkan aku akan membuatmu jatuh cinta denganku. Itu janjiku. Yah, walaupun aku mengucapkannya dalam hati, tapi aku akan selalu berusaha mendapatkan perhatiannya. Setelah acara selesai, kami kembali ke kamar kami. Kamar pengantin. Sungguh, suasananya amat sangat romantis. Didominasi warna pink dan putih, ditambah taburan kelopak bunga mawar merah di atas ranjang yang berwarna pink. Aku takjub melihatnya. Wah, Mas, cantik ya kamarnya. Taburan bunganya buat kamar jadi wangi. Sungguh sangat romantis. Orang yang mendekor kamar ini pasti punya imajinasi yang sangat sempurna. Aku mulai membuka percakapan. Biasa aja. Oh iya, kita nikah karena dijodohin. Aku juga belum ada rasa sama kamu. Jadi jangan terlalu berharap aku akan punya hati untukmu. Mas Surya berbicara dengan nada datarnya, dengan tak menoleh sedikit pun padaku. Tapi, apakah Mas gak ada niat untuk ada hati pada aku? Aku tanyakan padanya, apa yang menjadi ganjalan di hatiku setelah dia berkata demikian. Dicobalah Mas, walaupun sedikit. Hana gak masalah kok kalau harus menunggu sampai Mas ada hati untuk Hana. Itu harapanku, walaupun kurasa agak sedikit lebih lama bisa membuat dia jatuh cinta padaku. Tapi aku berharap ada sebuah mukjizat supaya Allah merubah hatinya agar mencintaiku. Entahlah, aku masih punya orang yang aku sukai. Dan kamu juga tahu kalau aku masih punya kekasih yang merelakan aku menikah denganmu karena perjodohan orang tua kita. Jadi, untukmu, aku tekankan sekali lagi, jangan terlalu berharap padaku. Baiklah Mas, jika memang begitu inginmu, Hana akan mengerti. Tapi sekarang Hana sudah menjadi istri Mas, dan biarkan Hana menjadi istri yang memenuhi segala kewajiban dan kebutuhan Mas. Karena Hana istri Mas. Gak apa-apa kok kalau Mas belum cinta sama Hana. Hana akan berusaha supaya Mas bisa cinta sama Hana.